Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, kita boleh ada di hari yang baru, hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Semua karena kebaikan Tuhan. Saat ini, mari kita siapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga Gemim yang disiarkan Gemim Maranatha Selatan. Sebelum kita membaca Alkitab, mari berdoa. Terpujilah Engkau Bapa karena kasih-Mu yang besar. Terima kasih untuk hari ini. Kami mau memulaikannya dengan membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan tuntun kami, kiranya firman dapat kami pahami dan kami lakukan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami sambut firman-Mu demi Kristus, firman yang menjadi manusia. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini dalam Injil Yohanes pasal 4, ayat 41 hingga ayat yang ke-42. Begini firman Tuhan. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kamu katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Demikian firman Tuhan. Tema perenungan kita, percaya Yesus Kristus juru selamat dunia. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, apa yang kita dengarkan setiap hari membentuk apa yang kita yakini. Kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, berita apakah yang paling banyak mengambil porsi kita dengarkan? Itulah yang membentuk diri dan keyakinan kita. Rasul Paulus menegaskan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Lihat dalam Roma 10 ayat 17. Sudahkah firman Tuhan menjadi porsi utama dalam hidup kita? Kesaksian perempuan Samaria telah membuka jalan bagi pemahaman tentang Yesus Kristus yang semakin utuh dari orang-orang Samaria yang datang kepadanya. Perkataan perempuan itu dapat dimengerti dari apa yang disampaikan dari mulutnya tentang pengalaman pribadinya. Telah membawa banyak orang datang mendengar langsung perkataan Yesus Kristus. Selama 2 hari Yesus Kristus mengajar dan mereka menjadi percaya. Mereka tidak lagi bersandar pada kesaksian perempuan Samaria semata, tetapi mereka sendiri menyimpulkan siapa Yesus Kristus. Mereka kini tahu dan percaya bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, penting sekali untuk mendengar, tahu dan menjadi percaya. Dengan menyebut Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia, orang-orang Samaria mengakui bahwa keselamatan bagi semua bangsa. Keselamatan di dalam Yesus Kristus memang datang dari bangsa Yahudi. Yohanes 4 ayat 22. Namun keselamatan itu bersifat universal. Kelak penginjilan kepada orang Samaria semakin masif dilakukan dan menghasilkan buah yang semakin banyak, yakni sesudah pencurahan Roh Kudus, sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 8. Orang-orang Samaria yang mendengar firman-Nya menjadi tahu dan percaya bahwa Yesuslah juru selamat dunia. Sebagai keluarga Kristen yang setiap hari memiliki akses terhadap Injil Yesus Kristus, biarlah kita tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan Allah berikan, supaya kita membaca, mendengar, menjadi tahu, dan terus percaya bahwa Yesuslah juru selamat dunia. Kita pun perlu membangun komitmen untuk meneruskan Injil Yesus Kristus itu kepada generasi selanjutnya, agar mereka pun mendengar, tahu dan menjadi percaya bahwa Yesuslah juru selamat dunia. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman di saat ini. Kami mau hidup sebagai orang-orang yang percaya, yang terus bersaksi di tengah dunia ini. Kami percaya Engkau
Juru Selamat kehidupan kami. Itulah berita yang terus kami sampaikan. Tolonglah kami yang lemah ini. Mampukan kami untuk dapat terus menjadi alat Tuhan, menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau Bapa. Kami hendak beraktivitas, Tuhan tuntun sertai berkati kami dalam apapun yang kami kerjakan di hari ini. Kiranya boleh berhasil. Kami taruh kehidupan pribadi, keluarga masing-masing ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati semua kami yang boleh mengikuti renungan harian keluarga Gemim saat ini. Baik kami Jemaat Maranatha Pas Selatan, kami juga yang boleh menjangkau siaran ini. Kiranya Tuhan memberkati hidup pribadi, keluarga. Jika ada yang sakit, sembuhkanlah. Ada yang bergumul dengan berbagai hal, Tuhan karuniakan kelegaan dan syukur terus kami persembahkan kepadamu. Berkati pemerintah kami, berkati gereja-Mu di tengah dunia ini untuk terus dapat menjadi alat Tuhan. Berkati pelayanan tim multimedia Jemaat Gemim Maranatha Pas Selatan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami. Demi Kristus kami memohon. Amin. Demikian renungan harian keluarga Gemim saat ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Gemim Maranatha Pas Selatan lewat like, share, dan subscribe. Kiranya boleh menjadi berkat. Shalom, damai di hati.